program makan gratis yang nanti akan mereka jadikan program utama kalau Prabowo jadi presiden itu. Biayanya itu sekitar 1 triliun rupiah per hari. Ini kan gila, 1 triliun rupiah dibagikan dalam bentuk makanan saja. Jadi kalau sebulan berarti dana untuk makan gratis itu sampai 30 triliun rupiah per bulan. Atau 365 triliun rupiah per tahun. Kalau Prabowo jadi presiden, maka program makan gratis itu akan menggunakan dana negara 365 triliun rupiah per tahun dikalikan 5 tahun. Atau hampir 2000 triliun rupiah dana dibuang hanya untuk makan gratis saja. Gila! Program makan gratis Prabowo Gibran memang gila. Sehari ngabisin 1 triliun, dikali 5 tahun berapa duit tuh? Duit negara bisa terkuras. Makan gratisnya nggak masuk akal, anggaran 400 triliunnya juga nggak masuk akal gitu. Karena APBN kita saat ini tahun 2023 itu kan sekitar 3.000 triliun gitu. Ini kalau program ini direalisasikan itu artinya butuh tambahan 400 triliun. Kebayang nggak? Anggaran total kita 3.000 gitu ya, yang mau dialokasikan untuk makan 400 triliun. Itu kan gede banget. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran memaparkan perincian terkait data penerima manfaat makan siang dan susu gratis apabila pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terpilih pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Burhanuddin Abdullah, dalam acara peluncuran dan pemaparan rekomendasi kebijakan umum Prabowo dan Gibran bertemakan cita-cita penerus negeri di Kemang Jaksel, Rabu 13 Desember. Burhanuddin memerinci ada 82,9 juta warga yang akan menerima manfaat makan siang dan susu gratis. Rinciannya 44 juta untuk anak-anak SD, SMP, SMA, 30 juta untuk anak balita, pesantren 5 juta ditambah ibu hamil 3 juta menjadi total 82,9 juta. Burhanuddin memprediksi dengan jumlah tersebut biaya yang dibutuhkan adalah senilai 1 triliun per harinya. Jadi kalau setahun kira-kira 300 triliun lebih. Gila. Dari program tersebut, kata Burhanuddin, dibutuhkan 45.000 dapur yang harus dibangun. Besarnya dana yang harus keluar. Hal ini membuat pegiat media sosial Denny Siregar bereaksi. Denny tidak bisa membayangkan bocornya anggaran negara ini nantinya. Apa artinya? Melalui program Prabowo dan partainya akan menjalankan praktik oligopoli yang bertujuan menguras anggaran pendapatan dan belanja negara demi meraup keuntungan untuk diri dan kroninya. Masih nggak percaya? Berdasarkan rekam jejak yang ada, hal ini pernah dipraktekkan ketika Anies yang didukung Prabowo Gerindra sukses menjadi gubernur Jakarta, yang mana program tambahan gizi bagi seluruh siswa sekolah negeri di Jakarta dihandle oleh perusahaan adik Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo. Masih ingat kan? Awal-awal ketika Prabowo menjadi menhan, di mana Prabowo menerbitkan surat keputusan, tertanggal 16 November, Prabowo meresmikan PT Teknologi Militer Indonesia, TMI, yang diproyeksikan sebagai perusahaan yang akan mengelola budget sebesar 1.760 triliun rupiah untuk menangani pengadaan dan modernisasi sistem pertahanan yang kesemuanya diisi kroninya Prabowo. Dan parahnya belakangan PT TMI yang keberadaannya sudah tersebar luas itu tiba-tiba saja menghilang dari peredaran. Gila. Juga yang terjadi pada kasus gagal totalnya program proyek food estate yang ternyata dikelola oleh kroninya Prabowo yang disinyalir mereka telah memanen keuntungan dari proyek tersebut dan sedang berupaya menggait investasi sekitar 33 triliun. Ironisnya, justru saat ini Prabowo sedang menebarkan angin surga dengan mengkampanyekan program makan dan susu gratis jika dirinya terpilih menjadi kepala pemerintahan mendatang. Mereka berusaha meyakinkan bahwa apa yang direncanakan itu berdasarkan kalkulasi yang sudah dilakukan tim Prabowo, yang mana program makan gratis yang diwacanakan akan menelan anggaran sebesar 300 triliun lebih per tahunnya. Sebuah rencana program yang bombastis yang membutuhkan anggaran fantastis pula, yang pasti banyak orang dibuat menangis karena masyarakat paham Prabowo dan Gerindra sedang berusaha ngapusi dengan jargon program yang tidak logis dan realistis. Perlu untuk kita sadari, Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju dengan memanjakan warganya melalui subsidi atau insentif.
Karena program pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan rakyatnya melalui subsidi justru dikhawatirkan akan mengakibatkan menurunkan kualitas sumber daya manusia sebuah negara. Jika memang pemerintah yang akan datang bermaksud meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, mulailah dengan reformasi sistem birokrasi. Misalnya memperbaiki fasilitas pelayanan yang mudah, menyediakan lapangan kerja yang luas, reformasi sistem pendidikan yang dapat mendongkrak kualitas sumber daya manusia, dan masih banyak lagi persoalan yang sampai saat ini masih jadi PR untuk diselesaikan. Sudah bukan zamannya lagi menggunakan kampanye dengan cara mengumbar janji. Terlebih di era perkembangan informasi yang begitu masif seperti sekarang, di mana seiring dengan itu sulit meyakinkan masyarakat dengan paradigma yang sudah progresif. Dan yang lebih penting daripada itu semua adalah apakah mereka sudah lakukan pembuktian bahwa apa yang sudah mereka lakukan bukan sebatas impian. Menjadi konyol jika apa yang mereka katakan berbanding terbalik dengan apa yang bisa mereka lakukan. Jika ketika menjabat sebagai menteri saja mereka sudah tidak bisa menjalankan amanat sesuai dengan apa yang sudah digariskan, bahkan salah satu dari kontestan adalah menteri pejahatan. Bayangkan, 1 triliun per hari. Dan ketika menjabat selama 5 tahun, habis berapa triliun coba? Bagaimana menurut Anda? Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih. Pemerintahannya bisa akomodatif. Dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu, kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Moncer, pasca debat Capres, elektabilitas Ganjar naik pesat. Pendukung Jokowi berbondong-bondong pindah haluan dukung Ganjar, mantap. Terima kasih, komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian, saya terpaksa, ini mohon maaf Pak ini, terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Dalam simulasi 3 nama bakal calon presiden menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo menduduki paling puncak dengan angka 35,2%. Ya, hal ini tentu menjadikan semangat bagi para pendukung Ganjar Pranowo. Karena apa? Karena dalam survei sebelumnya, elektabilitas Ganjar Pranowo ini masih menempati posisi kedua. Nah, sedangkan elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan masing-masing berada di angka 33,2% dan 23,9%. Ya, seperti biasalah, elektabilitas Anies Baswedan ini selalu berada di posisi paling bawah. Kami di TPN mengintip hasil-hasil survei ini. Kami melakukan metode triangulasi lintas metode, di mana survei merupakan salah satu bahan yang kami pakai, lalu kami padukan misalnya dengan melakukan FGD di puluhan kota di Indonesia, langsung bertemu secara kualitatif. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Gelaran debat pertama Capres yang melibatkan 3 kandidat, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, telah usai Selasa 12 Desember 2023 malam. Debat pertama membahas isu mengenai pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Gelaran debat ini mendatangkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk tim pemenangan daerah, TPD, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sekretaris TPD Ganjar Mahfud Jawa Timur Sri Untari mengatakan dirinya optimistis aksi dan sikap yang ditunjukkan Ganjar selama debat berlangsung bisa mendongkrak elektabilitasnya. Ia berkata, saya sangat optimis kita bisa melihat sendiri bagaimana masing-masing capres saling merespon dan menyanggah satu dengan yang lainnya. Sekretaris DPP PDIP Jawa Timur itu juga menyebut, setelah melihat debat yang berlangsung, ia semakin yakin kalau Ganjar adalah calon sosok pemimpin yang baik yang perkataan dan perbuatannya selaras. Nah, ia berkata, terlihat dari cara mereka merespon, tampak sekali mana yang pikirannya siap, mana yang terbiasa berkata-kata dan berbuat, mana yang hanya kata-kata, mana yang berbuat tanpa alasan dan kata-kata. Kita melihat semuanya hari ini. Sementara itu, Ketua TPD Ganjar Mahfud Agus Setiadi mengatakan, ia yakin setiap pernyataan dan jawaban Ganjar saat debat Capres pertama membuat elektabilitasnya semakin membumbung tinggi di masyarakat. Ia berkata, insya Allah elektabilitas Ganjar bisa naik, kita lihat dan dengar jawabannya begitu lugas, detail, dan mengena. Pak Ganjar begitu menguasai topik, karena beliau pernah terjun di eksekutif dan legislatif, sangat-sangat paham.
Mantan Sekjen Kementerian Pertahanan RI itu juga menerangkan, Mahfud MD sebagai pasangan Ganjar juga pasti memberikan banyak saran dan masukan kepada Ganjar sebelum pelaksanaan debat berlangsung. Ia berkata, Pak Ganjar pasti mendapat saran dari Prof. Mahfud ya terkait topik debat mengenai hukum dan beliau juga berpengalaman di bidang yudikatif. Hal ini menjadi paket lengkap dan menunjukkan bahwa ia kompeten untuk memimpin bangsa dan negara ini nantinya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Mardiono meyakini yang disebut dalam survei Litbang Kompas akan bergeser mendukung Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, tidak akan terjadi. Mardiono yakin masyarakat pendukung Jokowi akan mengalihkan dukungannya kepada Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo setelah melihat debat pertama. Ia berkata, saya yakin bakal balik ke Pak Ganjar, 99% yakin, yang 1% adalah takdirnya Allah, kata Mardiono. Setelah itu Mardiono juga ditanyai soal masih tingginya undecided voters atau responden yang belum menentukan pilihan dalam Litbang Kompas. Ia yakin setelah debat hari pertama, responden atau publik yang belum menentukan pilihan akan bergeser mendukung Ganjar. Namun Mardiono tentunya akan melihat bagaimana jalannya debat Cawapres yang akan datang yang bakal diikuti oleh Mahfud MD. Ia berkata, tentu secara akumulatif nanti masyarakat akan memberikan kesimpulan dari undecided voters ya. Kalau dilakukan pollingnya hari ini, Pak Ganjar paling atas. Kita yakin akan bisa merebut undecided voters atau yang belum menentukan pilihan. Nah, oleh sebab itu Mardiono juga yakin elektabilitas pasangan nomor urut 3 bakal naik dalam survei setelah debat. Terakhir, Mardiono mengaku puas melihat penampilan Ganjar yang berdebat dengan 2 capres lainnya. Ia berkata, saya cukup puas pada sesi pertama ini karena sudah menggambarkan komitmennya Pak Ganjar sebagaimana selama ini mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Selama dalam karir perjalanannya di Senayan, di parlemen, di pemerintahan, yaitulah Pak Ganjar. Jadi, bagaimana menurut Anda?